Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jagentar Perlindungan Pane. Saya dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Optimal yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyajikan satu buah kasus untuk ujian kompetensi nasional. Baik, hari ini kita akan membahas soal kasus. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruangan ICU mengeluh nyeri ulu hati, menjalar ke dada sebelah kiri dan dirasakan lebih dari 20 menit. Pasien keringat dingin, skala nyeri 8, suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 60 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, tekanan darah 100 per 60 mm air raksa, saturasi oksigen 85%, kesadaran kompres mentis. Perawat kemudian memberi oksigen 2 liter per menit nasal kanul. Obat isosorbit dinitrat 5 mg sublingual tanpa seizin keluarga. Baik teman-teman, rekan-rekan saya, yang kalau saya tutup nanti lead in ini, ya pertanyaannya, maka dari soal ini bisa muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa masalah keperawatan pada kasus di atas? Yang kedua adalah, apa kriteria evaluasi dari tindakan di atas? Dan untuk saat ini yang kita bahas adalah, apa prinsip etik yang terjadi pada kasus di atas? A. Autonomi dan justice. B. Beneficient dan veracity. C. Justice dan non-malefficient. D. Beneficient dan malefficient. E. Beneficient dan non-malefficient. Jika teman-teman menemukan kasus di atas, data fokus di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengeluh nyeri ulu hati, menjalar ke dada sebelah kiri, dan dirasakan lebih dari 20 menit. Keringat dingin, skala nyeri 8, suhu 36,8, nadi 60 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, tekanan darah 100 per 60 mm air raksa, saturasi oksigen 85%, kesadaran kompos mentis sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien di atas mengalami penyakit jantung koroner atau sering disebut dengan sindrom koroner akut. Baik, sedikit saya terangkan penyakit jantung koroner ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah angina pectoris tidak stabil, yang kedua adalah ST elevasi miokard 4, yang ketiga adalah non-ST elevasi miokard 4. Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pasien ini malah mengalami angina pectoris tidak stabil. Apa tindakan yang kita lakukan ketika kita menemukan kasus di atas? Yang pertama, atau sering disebut dengan tindakan OMAN atau MONA. Ya. O yang pertama adalah oksigen. Ya. Kapan diberikan oksigen? Indikasi pemberian terapi oksigen pada kasus sindrom koroner akut dapat diberikan pada kondisi pasien dengan nyeri dada yang menetap atau berulang atau hemodinamik dalam keadaan tidak stabil. Pasien dengan saturasi oksigen lebih dari 90%. Dalam kasus pasien sudah mendapat terapi oksigen 2 liter per menit secara nasal kanul dan saturasi oksigen 85%. M. Morfin. Morfin merupakan analgesik atau anti nyeri jenis opioid yang bekerja menghambat sinyal rasa nyeri di jalur saraf menuju otak dan menurunkan kebutuhan oksigen miokardium. Obat ini harus digunakan dengan sangat hati-hati karena dapat menimbulkan efek samping berbahaya pada pernapasan dan penggunaan obat ini harus sesuai dengan instruksi dokter. A. Aspirin atau kardioaspirin. Kardioaspirin ya adalah obat yang digunakan untuk ya antiplatelet atau pengencer darah untuk mencegah terjadinya proses agregasi platelet atau keping darah atau trombosit pada pasien yang mengalami infark miokard atau penyumbatan pada otot jantung. Biasanya pemberian obat ini harus sesuai dengan instruksi dokter. N. Nitrogliserin. Pemberian obat golongan nitrat dapat mengurangi nyeri dada pada kasus angina pectoris. Obat ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi dan meningkatkan aliran darah. Obat ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan hemodinamik tidak stabil, seperti tekanan sistolik
kurang dari 90 mm hidrogium, bradikardi kurang dari 50 kali per menit, dan takikardi lebih dari 150 kali per menit. Dalam kasus di atas, status hemodinamik dalam keadaan stabil, sehingga obat ini boleh diberikan pada kasus angina pectoris. Teman-teman, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014, Pasal 35 Ayat 1, ya, dikatakan di dalam undang-undang ini adalah dalam keadaan darurat, pasien perawat dapat melakukan tindakan medis dan memberikan obat sesuai dengan kompetensinya yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Dari kasus di atas, perawat memberikan obat ISDN 5 mg tanpa seizin dokter merupakan perbuatan yang terpuji dan tidak merugikan. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 dikatakan bahwa perawat dapat memberikan obat sesuai dengan kompetensinya yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien. Jadi kalau seandainya tadi perawat harus meminta izin dari keluarga, ini dapat mengakibatkan ya nyawa pasien itu akan terancam. Jadi memberikan obat tanpa seizin keluarga, tanpa ada pemberitaan dari keluarga, itu ya merupakan perbuatan terpuji. Ya, jadi jawabannya adalah ya ben efisien dan non mal efisien. Jadi perbuatan yang terpuji dan tidak merugikan pasien. Prinsip etik yang diterapkan pada kasus di atas adalah ben efisien dan non mal efisien. Apa itu ben efisien dan non mal efisien? Ben efisien adalah melakukan yang menguntungkan pasien. Dan non mal efisien adalah keharusan untuk menghindari berbuat yang merugikan pasien. Setiap tindakan medis dan keperawatan tidak boleh memperburuk keadaan pasien. Jadi, perawat memberikan ISDN 5 mg bukan memperburuk keadaan pasien, tetapi menyelamatkan pasien untuk mencegah terjadinya kematian pada pasien tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, sebelum saya akhiri, ya, ada sedikit ya nasihat untuk teman-teman rekan-rekan tenaga kesehatan. Wahai calon tenaga kesehatan, mari mengejar mimpi bersama optimal. Optimal bukan yang terbaik, tetapi satu di antaranya. Anda puas beritahu teman, Anda tidak puas beritahu kami. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya.